kita anggap udah endemi lah, karena kita juga udah bukannya bosen, tapi bukan cari selamat juga, tapi kita semua udah vaksin, kita semua udah booster. Ya udah waktunya lah buka-buka masker, hidup kayak zaman dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dengan memperhatikan kondisi saat ini, di mana penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang semakin terkendali, maka perlu saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Namun, untuk kegiatan di ruangan tertutup dan transportasi publik tetap harus menggunakan masker. Bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit komorbid, maka saya tetap menyarankan untuk menggunakan masker saat beraktivitas. Demikian juga bagi masyarakat yang mengalami gejala batuk dan pilek, maka tetap harus menggunakan masker ketika melakukan aktivitas. Yang kedua, bagi pelaku perjalanan dalam negeri dan luar negeri yang sudah mendapatkan dosis vaksinasi lengkap, maka sudah tidak perlu lagi untuk melakukan tes swab PCR maupun antigen. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan, terutama memakai masker. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Amanda Lestari. Saat ini saya sedang berada di Museum Fathahillah, Jakarta Barat. Kali ini kita akan mendengarkan tanggapan masyarakat mengenai kebijakan baru dari pemerintah. Bapak Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa di luar ruangan atau ruangan yang terbuka sudah boleh melepas masker atau tidak menggunakan masker. Untuk lebih jelasnya, yuk ikuti saya. Kebijakan bebas masker di luar ruangan mulai diterapkan di Indonesia sejak Rabu 18 Mei 2022. Langkah ini digadang-gadangkan pemerintah Indonesia sebagai awal transisi dari pandemi menuju endemi. Masyarakat Jakarta dan sekitarnya mulai memadati berbagai tempat wisata. Salah satunya adalah pesona kawasan Kota Tua Jakarta yang tak kalah memikat pengunjung. Kawasan Kota Tua salah satu area bersejarah. Pengunjung tampak membawa serta keluarga mereka dengan berbagai moda transportasi. Masuk Kota Tua tidak dipungut biaya alias gratis. Tak heran, masyarakat ramai melihat-lihat bangunan bersejarah yang berada di wilayah Jakarta Barat.
Sudah. Jadi kira-kira tanggapan dari kebijakan tersebut gimana? Tanggapannya sampai saat ini sih masih karena level COVID-nya juga udah mulai menurun, mulai melandai. Ya ini sih udah bagus sih, maksudnya dalam arti kata kan, tapi kita masih tetap di ruangan tertutup gitu kan, itu masih diharuskan pakai masker. Tapi saya lihat juga sekarang orang-orang yang sudah dilonggarkan tapi karena udah habit ya, udah jadi kebiasaan, jadi mereka tetap pakai masker. Itu sih satu hal yang masih bagus sih menurut saya. Diterwakilkan. Jadi kurang lebih setuju lah ya dengan kebijakan baru. Setuju. Itu karena udah di area luar itu udah harusnya dilonggarkan, ya itu menurut saya udah cukup baik sih. Baik. Itu kan menunjukkan bahwa Indonesia juga udah mulai bisa karena kan mau dari pandemi mau jadi endemi kan, sekarang juga udah mulai menuju ke arah situ. Jadi menurut saya itu udah cukup baik. Udah cukup baik. Baik. Terima kasih atas tanggapannya. Sama-sama. Kalau menurut saya lihat dari Bapak Presiden waktu itu berikan kebijakan di outdoor itu bisa melepas masker. Bebas masker. Tapi kalau untuk di indoor itu saya rasa masih wajib lah. Masih wajib. Masih wajib lah. Kalau untuk sekarang sih mungkin masih ada orang yang di indoornya masih ada orang yang tidak pakai, tapi sebagian besar masih menggunakan. Masih pakai. Jadi saya rasa kalau untuk di outdoor wajar sih, udah bebas aja sih. Maksudnya, tapi kalau untuk di indoor seharusnya masih bisa menggunakan. Masih boleh pakai lah. Baik. Jadi gimana tanggapan Bapak mengenai kebijakan tersebut? Saya rasa sih udah memang harusnya begitu ya, karena udah kita anggap udah endemi lah, karena kita juga udah bukannya bosen, tapi bukan cari selamat juga, tapi kita semua udah vaksin, kita semua udah booster. Ya udah waktunya lah buka-buka masker, hidup kayak zaman dulu lagi. Back to normal ya Pak? Back to normal, bukan new normal ya, old normal. Old normal. Jadi kurang lebih setuju lah ya dengan kebijakan baru ini? Setuju banget, ini kita nggak pakai nih. Iya. Wah udah 2 tahun kita pakai masker kemana-mana, sekarang waktunya. Udah waktunya lepas. Freedom. Iya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Iya. Saya sih setuju aja sih ya Kak, selama di ruang terbuka dan maksudnya nggak yang di ruangan banget kayak gitu, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi setuju dengan kebijakan pemerintah yang baru? Setuju. Cukup menyenangkan sih, maksudnya dengan dikasihnya pelonggaran kayak gini, jadi kita nggak terlalu tertekan. Iya. Nah, ya kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Kalau misalkan mau buka, oke. Kamu mau pakai, kita tetap pakai. Permisi Pak. Ya. Saya ingin bertanya sedikit. Sebelumnya dari Bapak siapa? Bapak Cepi. Bapak Cepi, penyedia jasa sepeda di Kota Tua. Kemarin kan COVID, mobilitas juga berkurang. Nah sekarang tuh ada kebijakan baru kan tentang pelonggaran pemakaian masker. Nah saya mau nanya, ada nggak sih Pak efeknya dari pemasukan Bapak ini? Karena kan sekarang mobilitasnya udah bertambah gitu. Kita bahas dari COVID-nya sebelum kita masuk ya. Boleh. Dari COVID selama 2 tahun itu kita boleh dibilang tercekek lah ya. Sampai akhirnya kita murat-marit nyari pekerjaan yang lain. Karena mengandalkan di sini kita nggak ada harapan yang pasti. Tapi begitu kita coba dan mencoba ke pihak UPK untuk bisa masuk ke sini, akhirnya mereka memberi kebijakan untuk kita. Oke, masuk. Tapi dengan secara prokes. Prokes dari masker, kita harus vaksin, harus booster. Keduanya kita dari sepeda juga tadinya 1 anggota 3. Terus akhirnya dikasih kebijakannya 1 sepeda 1 anggota 1. Jadi kita sistemnya kumpul, kelihatan banyak, jadi masih bagi hasil. Nah pas dari hari Natal itu
sampai ke Lebaran, ke puasa kita masih tetap 1. Begitu hari liburan pertama dari Lebaran dikasih kebijakan 2. 1 anggota 2. Tetap cara ini berkumpul biar kelihatan rame. Dan titik pun tadinya cuma dikasih 3. Sekarang alhamdulillah dikasih kebijakan oleh UPK 6 titik. Tetap masih prokes, walaupun Pak Jokowi langsung membebaskan buka masker untuk di ruang terbuka, terkecuali di ruang tertutup. Tapi tetap aja di sini kita masih tetap prokes karena dari luar sana takut masih ada yang membawa virus. Jadi kita mengikuti apa arahan UPK, harus pakai masker ya masker. Kalau emang mau dibuka ya silahkan, tapi jangan terlalu monoton untuk dibuka. Tetap kita pakai untuk mencontohkan pengunjung-pengunjung biar kalau mereka tetap pakai masker. Kalau untuk dari omset, jujur kita selama masih kemarin dikasih kebijakan ya cukup untuk uang dapur lah ya. Nah selama liburan sampai sekarang ini kita mungkin 3 kali lipat dari hari biasa itu aja. Berarti tapi sudah ada kenaikan lah ya dari sebelumnya. Nah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya kita udah dikasih bebas 1 orang 3 seperti biasa. Bahkan kita tadinya sampai ke depan sana. Letter U. Sekarang kan letter L karena jangan kelihatan terlalu banyak. Itu karena apalagi pengunjung antusias banget, mungkin kangen lah ya selama 2 tahun ini. Membludaknya jangan terlalu kelihatan, tetap prokes dari barcode sekian. Kalau udah banyak di stop barcode-nya. Dari Jakarta, reporter Amanda Lestari bersama kameramen Faisal 6444 PWI Jakarta Barat melaporkan.